Berarti kondisinya sekarang mereka juga kalau dalam bahasa Jawa kelabakan, keteteran ya Pak ya? Sangat walahan karena mereka sangat tahu bahwa yang dilawan itu api bukan sembarang api. Jika api biasa, maka disiram dengan alat di sana itu pasti akan mati. Akan tetapi api itu disiram di situ, maka akan pindah ke tempat yang lain. Karena itu merupakan api, campuran api dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada subscriber Pak Depokan Bledek baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun alam gaib yang sudah menonton video Pak Depokan Bledek, meng-like, meng-subscribe, membagikan, memberikan komentar di video-video Pak Depokan Bledek. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Depokan Bledek semuanya karena keterbatasan waktu dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas doa-doa dan dukungan yang dipanjatkan kepada kami semua, atas masukan dan juga komentar-komentar positifnya kepada kami semua. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek yang sekarang ini sedang Allah berikan ujian sakit, baik ujian sakit medis maupun non medis, semoga segera Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya, sembuh total, bagas waras kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini Allah sedang berikan masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah dirinya, masalah kepada keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, ataupun masalah terhadap keluarga, usaha, pekerjaan, apapun itu masalahnya yang saat ini sedang dialami oleh subscriber Pak Depokan Bledek semuanya, semoga Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek semuanya. Amin amin amin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baik hajat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kedua orang tuanya, untuk anak-anaknya, untuk usahanya, untuk pekerjaannya, apapun itu hajatnya, semoga Allah segera kabulkan dan berikan yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini masih sendiri atau sudah pernah berumah tangga dan sekarang sendiri, semoga Allah segera datangkan pasangan yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Depokan Bledek semuanya dalam ibadah terpanjang seumur hidupnya. Pasangan yang soleh dan soleha. Serta bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah berkeluarga tapi belum mempunyai momongan, semoga Allah segera datangkan momongan, semoga Allah segera berikan momongan, putra maupun putri yang soleh maupun yang soleha, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Serta kepada keluarga subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, semoga dikaruniakan dalam keluarganya kasih sayang, keluarganya saling mengasihi, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cerdas pandai, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tuanya, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Nah, kali ini sampai berpadepokan Bedek, saya ditemani oleh Mas Haji. Gimana kabarnya Mas Haji? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi nih bersama Mas Haji. Nah, kita kali ini akan mencari tahu ini Mas, dari sisi lain yang kejadian kebakaran yang ada di Los Angeles kan sampai sekarang ini, yaitu dari sisi lain ini ya kan, apakah kejadian Los Angeles itu merupakan sebuah pertanda bahwa akhir zaman itu sudah mulai dekat? Atau ada pesan apa yang ada di kebakaran di Los Angeles itu? Konon kabarnya ya Mas Haji ya, ada semacam bola-bola api ya. Ada semacam bola-bola api yang mengitari langit Los Angeles. Dan juga ada apa itu namanya, hal-hal yang tidak bisa nalar oleh pikiran dan logika. Kenapa bisa terjadi kebakaran yang begitu hebat? Padahal sistem pemadam kebakarannya di sana, Mas, itu sudah terkoneksi, namanya juga negara maju ya. Jadi kalau kita lihat dari pemberitaan itu, Mas Haji, bahwa dari apa itu namanya, sistem pemadam kebakarannya itu pada saat itu waduk atau embung ya kalau kita bilang ya kalau di sini itu, atau semacam tampungan airnya itu sedang dalam perbaikan. Jadi udah tidak bisa lagi berfungsi. Nah, pada saat kebakaran semua orang itu berbondong-bondong menyelamatkan dirinya, memakai kendaraan, akhirnya memadati jalan Los Angeles, dan pemadam kebakaran juga tidak bisa masuk, dan itu terjadi apa itu namanya, begitu crowded waktu itu. Nah, sebenarnya sih apa yang terjadi? Apakah fenomena kebakaran yang ada di Los Angeles ini ada kaitannya dengan pertanda akhir zaman, atau apa yang perlu kita apa itu namanya telusuri bersama, atau ada juga kaitannya dengan paham-paham yang apa itu namanya tidak mempercayai Tuhan seperti satanisme dan lain sebagainya. Nah, nanti ini kita akan cari tahu yang berbeda dari video-video lainnya ini Mas Haji ya. Semoga nanti kita akan banyak mendapat informasi yang bisa tentunya bermanfaat untuk kita semua sabar berpadepokan Bedek. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, ini udah siap Mas Haji? Insyaallah siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya melindungi proses mediumisasi ini dari apapun makhluk yang akan berniat mengganggu atau merusak proses mediumisasi ini. Otomatis langsung hancur, tidak bisa melihat, tidak bisa masuk dengan jin sang yang nur cahaya nirwana. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa mengganggu dan merusak proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung hancur dan terpental keluar dengan jin sang yang nur cahaya nirwana. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat yang ada di dalam gelang hitam dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang ada dalam kebakaran yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Ketarik ke tangan saya. Suasananya dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji yang sekarang ini sedang bergerak. Apabila yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dengan izin sang kun fayakun. Dengan izin sang yang nur cahaya nirwana, makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Semua pengetahuan dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, semua pengetahuan sinkron antara makhluk gaib dan tubuhnya Mas Haji dengan jin kun fayakun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini kalau boleh saya berbicara? Panggil saja nama saya Anggoro. Oh, Mbah Anggoro nggih? Benar. Alhamdulillah. Ini tadi Mbah Anggoro sudah mengucapkan salam, artinya sudah muslim nggih? Alhamdulillah sudah. Oke. Untuk mengecek kebenarannya, syahadanya terlebih dahulu, Mbah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tahu yang memuslimkan siapa, Mbah? Alhamdulillah beliau siapa? Pemimpin raja di alam gaib. Beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mbah. Nah, ini sebelum kita berbicara lebih lanjut ini, Mbah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji ini tersaji di depan makhluk gaib ini dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning kun fayakun ada tersaji. Terima kasih. Sama-sama, Mbah. Monggo untuk dinikmati terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Mbah. Ada apa saya dipanggil ke sini? Tadi kita coba menghadirkan ini, Mbak, sosok jin muslim yang ada dalam kebakaran yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat ya, Mbak. Dan ini kita mau mencari tahu itu sebenarnya kejadian kebakaran yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Itu ada rahasia apa? Ada makna apa? Kenapa kok bisa terjadi kebakaran yang begitu dahsyat dan belum pernah dialami oleh Amerika Serikat ini, Mbak. Nah, ini boleh diceritakan kepada kita semua ini, Mbak. Di akhir zaman ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat besar. Dia salah satunya yang ada di negara adidaya itu. Semua itu adalah hukuman yang diterima oleh negara itu dikarenakan sangat melampaui batas kejahatannya, bahwasannya negara itu akan menghancurkan negeri Palestina. Di saat itulah Allah tugaskan kepada beliau pemimpin akhir zaman ini. Akan tetapi beliau memimpin dengan kegaiban dikarenakan belum waktunya. Pemimpin akhir zaman bertugas di alam nyata ini karena belum dibaiat ke Mekah, Ka'bah. Gitu. Disitulah tugas beliau mengerahkan seluruh pasukan gaib untuk memberi hukuman negara itu. Negara yang dipimpin oleh manusia yang sangat sombong. Dan sombongannya melampaui batas karena mendahului ketentuan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah perintahkan pemimpin akhir zaman untuk menghukum. Baru sebagian wilayah negara besar itu
untuk dihancurkan dengan mengirim seluruh pasukan gaib. Beliau pemimpin akhir zaman yang meluluh lantahkan bangunan-bangunan maupun hutan yang ada di sana, dibakar semuanya. Oh, berarti ini yang disebut dengan pemimpin akhir zaman Imam Mahdi itu ya Mbah ya? Benar. Oh, nah itu berarti secara roh ya artinya ya? Benar, secara gaib. Nah berarti sekarang posisinya sudah ada dong Mbah ya kalau gitu ya? Hampir banyak manusia yang sudah tahu bahwasannya pemimpin akhir zaman di akhir zaman ini sudah ada di dunia ini. Akan tetapi beliau sedang menunggu waktunya untuk dibaiat di Mekah. Maka dari itu beliau sudah mendapatkan tugas, akan tetapi dengan cara gaib, dengan rohnya beliau. Tadi kan beliau mendapat tugas bahwa diperintahkan Allah untuk memberikan hukuman kepada Amerika, Iya. Itu terkait dengan perkataan presiden Benar. terpilih itu toh? Iya, Ya, presiden yang sedang dilantik atau yang baru akan dilantik itu ya? Benar. Wah. Karena presiden itu nanti ke depannya akan memberikan kehancuran-kehancuran negara-negara Islam. Oh, itu mulainya. Benar. Oh. Itu awal mula. Maka dari itu sedikit bencana yang diadakan di sana itu, yang dikasih sana itu untuk memberi hukuman supaya pemimpin itu mau berpikir dan sadar bahwasannya kesombongannya itu melampaui batas. Iya. Nah, tadi kan Mbah bilang bahwa pasukan-pasukan gaib ya. Benar. Ini maksudnya gimana ini? Pasukan-pasukan gaib itu apa saja? Itu kan bisa diceritakan. Beliau pemimpin akhir zaman mempunyai pasukan bukan hanya dari manusia saja. Pasukan beliau dari malaikat, dari siluman, dari jin, semua yang dimuslimkan beliau itu menjadi pasukannya beliau. Oh, ada yang lain nggak selain tadi dari jin, dari banyak dari ruang angkasa sana yang disebut manusia alien. Oh, ada juga. Ada. Mereka juga ditugaskan untuk menghancurkan wilayah itu. Yang sedang terjadi kebakaran hebat itu. Nah, tadi kan dari kalangan makhluk gaib ya. Kalau dari kalangan roh ada juga Mbak pasukan-pasukannya Mbak? Banyak. Dari para aulia-aulia, para wali-wali. Ya Allah, semua diterjunkan di sana untuk menghancurkan. Dan itu menjadi perjuangan mereka di akhir zaman ini. Karena mereka atau beliau, para wali, ingin ikut andil dalam membantu perjuangannya sosok pemimpin akhir zaman ini. Nah, waktu itu awalnya itu Mbak, kenapa kok kebakaran yang menjadi hukuman bagi Amerika Serikat ini, bagi Los Angeles ini, kok enggak yang seperti apa itu air gitu? Itu awalnya bagaimana Mbak prosesnya? Mbak ikut juga ya? Iya. Oh, tadi kayaknya ada panas-panas itu. Memang sampai sini nih, di bawah ini panasnya sekarang ini. Benar. Oh, banyak pasukan-pasukan dari Nusantara yang mempunyai atau kekuatannya seperti api itu dikirim ke sana semua. Oh, Banaspati itu? Benar. Oh, itu untuk memberikan kebakaran di sana. Mungkin dari manusia banyak yang melihatnya.
seperti bola-bola api maupun bintang berekor yang kesana itu. Oh, berarti yang video yang viral di media sosial itu yang berterbangan seperti bola-bola api itu Banaspati itu ya, Pak ya? Benar. Oh, alah. Iya, sampai berarti Nusantara juga ikut ya, Pak, ke sana ya, Pak? Sangat banyak diterjunkan di sana. Dan semua pasukan-pasukan itu dibagi tugasnya. Ada yang dari api dan ada yang ngatur angin. Oh iya, benar. Ada yang masuk ke tubuh manusia. Untuk menambah kebakaran itu. Banyak manusia yang tahu bahwa ada manusia yang membakar di sana itu. Akan tetapi itu adalah manusia yang sudah dirasuki. Oh, berarti dari pasukan-pasukan tadi, pemimpin akhir zaman beliau itu juga merasuki manusia-manusia yang ada di sana. Iya. Oh, iya. Akan tetapi perjuangan para pasukan tidak mulus yang bisa atau dibayangkan. Karena di sana banyak pasukan iblis yang membantu golongan mereka atau menghalang-halangi pasukan beliau pemimpin akhir zaman untuk memberi hukuman di sana, dihalang-halangi oleh pasukan iblis. Kenapa yang sangat banyak. Kenapa kok dihalangi itu? Karena manusia yang ada di sana itu adalah pasukan-pasukan iblis. Pengikut-pengikutnya. Oh, alah. Jadi mereka nggak mau pengikut-pengikutnya terjadi bencana itu. Iya. Nah, ini pemilihan kebakaran itu ada maknanya nggak sih, Mbak? Kenapa harus ada api? Maksudnya, kenapa tidak air laut yang kan itu kan dekat pantai kan? Ya, dekat laut kan, air laut yang meluap seperti tsunami. Kenapa kebakaran? Ada ininya nggak? Ada. Apa itu, Pak? Itu simbolis dari pemimpin yang di sana. Jikalau pemimpin itu berbicara berapi-api yang ingin menghancurkan negara-negara di bawahnya atau negara kecil seperti Palestina. Berbicara seperti Tuhan ingin menghancurkan atau membuat Palestina menjadi neraka. Maka simbol itulah akhirnya dibuktikan oleh Allah di situ bahwa neraka sesungguhnya itu di situ. Supaya mereka sadar kekuatan Allah lah yang lebih kuat, bukan kekuatan dari negara yang superpower itu. Berarti kondisinya sekarang mereka juga kalau dalam bahasa Jawa kelabakan, keteteran ya, Mbak ya? Sangat. Walahan karena mereka sangat tahu bahwa yang dilawan itu api bukan sembarang api. Jika api biasa maka disiram dengan alat di sana itu pasti akan mati. Akan tetapi api itu disiram di situ maka akan pindah ke tempat yang lain. Karena itu merupakan api, campuran api dari neraka yang dibawa malaikat. Oh gitu. Iya. Oh iya. Akhirnya dibuat sekalian jadi neraka ya, Mbak ya? Benar. Ini lama-lama. Nah, sekarang kan ada itu beberapa dari rumah-rumah yang ada di Los Angeles itu tidak terbakar itu. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Ada keistimewaan yang ada di dalam rumah itu maupun yang tinggal di rumah itu. Bahwasannya yang tinggal atau yang bekerja di dalam rumah itu mempunyai atau menjadi jamaahnya, pengikutnya beliau. Maka rumah itu
banyak sekali malaikat yang menjaganya. Oh iya. Nah, apa itu namanya? Berarti sekarang kondisinya seperti apa ini, Mbah? Sekarang kondisinya ini? Kondisi kotanya itu porak-poranda dan api sekarang pindah ke tempat yang lain. Tadi berarti suasananya sama seperti di Palestina ya? Kehancurannya malah melebihi kota di Palestina. Ya, alhamdulillah. Akan lebih besar itu nantinya jikalau ambisi dari pemimpin yang baru itu diwujudkan oleh itu pemimpin itu. Oh iya. Karena sebenarnya kerusakan yang ada di Timur Tengah sana atau negara-negara Arab sana itu tidak lepas dari ulah negara itu. Iya. Nah, yang akan dilantik itu pemimpin mereka yang akan dilantik itu kan, itu bagaimana kondisinya? Terguncang sekali dengan fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Amerika itu. Sangat kaget. Malah yang terpukul adalah presiden yang lamanya. Karena setelah terakhir memimpin, malah justru negaranya hancur. Oh iya. Terpuruknya gitu ya. Iya. Nah, kalau presiden yang baru masih diselimuti iblis hatinya, maka ambisinya masih tinggi. Iya. Nah, apakah kejadian kebakaran di Los Angeles ini adalah salah satu tanda dimulainya perang akhir zaman ini, Pak? Benar. Akan tetapi masih dalam gaib. Oh ya. Kalau perang sesungguhnya nanti, jikalau beliau sudah dibaiat di Ka'bah, itu perang secara manusia. Berarti ini semua gaib dalam satu komando ya, oleh beliau ya. Benar. Setelah Allah menurunkan tugas atau perintah kepada beliau, maka beliau langsung menghukum negara itu. Nah, sebenarnya kan negara-negara lain yang tidak mendukung Palestina ini kan banyak, Mbak. Promotornya adalah Amerika itu ya, secara terbuka. Nah, itu nasib mereka yang tidak mendukung Palestina itu akan seperti apa, Mbak? Mereka nanti akan menjadi giliran bahwa di mana negara yang membela negara Amerika itu atau membela negara Israel itu yang berniat untuk menghancurkan Palestina, maka nantinya akan menerima hukuman seperti itu, bahkan akan lebih besar, walaupun bukan dengan api, akan tetapi dengan yang lain. Negara-negara itu terancam hancur perekonomian maupun dari berbagai macam. Iya. Nanti akan akan juga menerima hukuman ya, Mbah ya. Benar. Itulah tugas pemimpin akhir zaman nanti, yang dimana pemimpin akhir zaman itu adalah sosok yang nantinya akan menata dunia ini, yang akan menghancurkan seluruh manusia-manusia yang membuat kehancuran-kehancuran maupun kezaliman, pembantaian manusia yang tidak bersalah nanti akan dibasmi oleh pemimpin akhir zaman dan menuju peradaban manusia tatanan baru. Itulah langkah-langkahnya nanti. Nah, tadi kan golongan sebelah atau golongan kiri itu kan tidak terima, ya kan? Karena di sana banyak pengikutnya, di sana dibakar,
Berarti terjadi peperangan hebat secara gaib dong, Pak? Itu. Benar. Wah, itu gimana tuh suasana peperangannya itu? Di samping itu, peperangan dari para pasukan beliau sangat kewalahan, kehabisan energi untuk melawan iblis, akan tetapi semua itu dibantu oleh beliau langsung dan para waliullah, akhirnya para iblis itu kalah. Oh ya. Tapi kan juga iblis kan tentunya kan tidak diam saja dengan kekalahannya kan. Pasti mereka mencari kelemahan atau pada saat kekosongan, di situ pasukan dari beliau yang kehabisan energi maupun yang sedang lengah. Akhirnya masuk lagi iblis ya? Iya. Oh iya. Maka banyak api yang juga sudah bisa dipadamkan. Akan tetapi api itu pindah ke tempat yang lainnya. Memang ada kebakaran lagi selain di sana? Ada. Oh, itu di mana itu? Itu tempat atau seperti tempat yang besar yang menyimpan sesuatu. Alat teknologi yang kedepannya itu hancur atau terbakar dengan besar, sangat besar, api yang sangat besar dan membakar bangunan beserta isinya. Berarti nanti di sana akan banyak api ya, Mbak ya, di Amerika itu ya? Ya. Oh iya. Akan lebih meluas nantinya. Nah, kenapa milihnya di Los Angeles ini, Mbak? Ya kan? Kan daerah Amerika kan banyak kan? Ada faktor bahwa pengikutnya iblis itu banyak di sana atau apa itu? Atau bagaimana? Banyak di sana penduduknya yang membela Israel dan membenci Palestina. Oh, ternyata di situ banyak. Dan mereka menyumbang dana ke Israel. Maka dari itu banyak rakyat yang di sana atau manusia yang ada di sana itu banyak yang menangis karena hancur rumahnya. Tapi mereka dengan kejadian itu sebenarnya menyesal nggak, Mbak? Atau hukuman Allah terhadap mereka itu memang benar-benar mereka rasakan susah atau memang seperti apa, Pak? Hanya sedikit yang sadar tentang itu. Akan tetapi justru malah mereka menyalahkan dari pemerintahannya sendiri. Disitulah tidak kepuasan mereka yang hidup di situ, karena mereka sudah hatinya tertutup, dikuasai oleh iblis. Maka dari situlah mereka tidak ada sadar-sadarnya. Jadi walaupun mereka sudah mendapat itu, tapi dalam pikirannya mereka ini salah pemerintah itu ya. Oh, mereka nggak tahu bahwa itu hukuman Tuhan, hukuman Allah itu mereka nggak tahu. Hatinya sudah tertutup. Iya. Hanya sedikit yang sadar. Iya. Nah, awal mulanya itu kebakarannya itu dari mana sih, Mbak? Di puncak gunung. Oh, di puncak gunung. Iya. Bola api itu diterjunkan di sana. Di pucuk gunung itu ada manusia yang tahu itu. Manusia yang melakukan pendakian gunung itu. Mereka tahu bahwasannya ada api yang sangat besar di situ. Itu awalnya ya? Iya. Kemudian sekarang merembet ya, Mbak ya? Benar. Padahal kan kalau kita lihat itu kan bangunan-bangunan yang ada di sana itu kan modern dan kokoh, Mbak. Benar. Karena api itu bukan sembarang api. Oh iya tadi ya. Besi bisa leleh.
Oh, besi bisa leleh. Iya. Berapa derajat itu Mbah apinya itu? Sangat panas karena api dari neraka. Oh, ada itu ya. Iya. Iya. Sangat panas sekali. Sampai sekarang masih ada titik api ya? Masih. Wah, itu ditambahi. Nah, Mbah juga tugas dari di sana ini? Iya. Oh, awalnya dari mana Mbah bisa tugas dari sana? Saya sebenarnya dari Nusantara ini. Saya ikut dengan beliau dan pemimpin kami. Saya dulu ikut roh manusia atau manusia yang sudah meninggal. Oh, tahu tugas di sana juga ya? Iya. Kalau boleh tahu itu jumlah pasukan, termasuk malaikat wali, termasuk yang lainnya itu jumlah pasukannya berapa Mbak? Kalau di total gitu loh. Miliaran, bahkan triliunan. Oh, sebenarnya sama triliunan juga? Iya. Kalau dari kalangan iblis juga sama? Banyak sama. Lebih besar. Oh, lebih besar? Iya. Oh, berarti karena kemaksiatan yang ada di sana. Berarti iblis yang sangat besar. Para pasukan dari beliau sedang menyerang, ya kan? Atau membakar, ini apa itu diserang balik, berarti antara membakar dan apa itu menangkal serangan dari iblis ini berjibaku gitu loh Pak. Benar. Mereka juga mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Kok bisa? Karena iblis mempunyai ketua atau pemimpin, yaitu Dajjal. Oh, Dajjal udah tahu ini? Iya. Oh iya. Sudah tahu ini Los Angeles ini, Pak? Iya. Oh iya. Seperti itu. Nah, karena tadi kan sudah mengawali perang akhir zaman nih, bisa diceritakan nanti, Pak, perang akhir zaman itu apa itu pergaipannya nanti akan seperti apa? Apakah nanti di Los Angeles lagi atau kan tadi berlanjut ke negara-negara lain ya? Iya. Nah itu nanti gimana? Apa semua pasukan dari beliau itu akan menyebar ke seluruh dunia? Ya, atau bagaimana Mbak itu? Benar. Nanti dari gaib itu akan menyebar ke seluruh dunia dan menyebarkan ajaran beliau dan menyadarkan jin-jin yang lain untuk ikut dengan beliau, pemimpin akhir zaman. Iya. Artinya seperti itu ya? Iya. Nah berarti tugas ke depan kita sebagai manusia ini juga berat loh Mbak nanti Mbak ke depannya. Sangat berat karena bisikan-bisikan iblis maupun pasukan Dajjal itu sangat besar dan sudah membungkus dunia ini masuk ke tubuh manusia-manusia yang dimana kebanyakan manusia sudah dikuasai panglima Dajjal. Oh gitu. Oke. Hanya pengikut dari beliau, pemimpin akhir zaman lah yang sulit untuk dikuasai panglima Dajjal. Nah pesan-pesan untuk kita semua Mbak, sahabat grup Padepokan Bedek ini, dan kita semua ini di tengah semakin tidak karuannya dunia ini ya. Yeah. Nah itu seperti apa itu? Agar kita juga bisa tahu apa itu namanya, melakukan apa yang sebenarnya harus dilakukan dan tidak melakukan apa yang sebenarnya tidak dilakukan. Ini sebenarnya pesan-pesannya seperti apa ini Mbak kepada kita semua ini Mbak? Monggo. Perbanyaklah menebarkan keimanan atau perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini banyak sekali iblis-iblis yang merasuk ke tubuh manusia atau pasukan-pasukan Dajjal yang merasuk di tubuh manusia. Banyak manusia-manusia yang sombong, yang lupa akan Tuhannya. Maka segeralah bertaubat untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia ini.
lebih mempertebal keimanan, dan perbanyak bersedekah dan berzikir dan bertaubat. Alhamdulillah ya Mbah. Itu pesannya ada lagi Mbah yang bisa disampaikan pada kita. Untuk jamaah beliau, beristiqomahlah dengan amaliyah beliau. Itulah sebenar-benarnya amaliyah yang nantinya akan membantu atau menyelamatkan dunia maupun akhirat. Amin, 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 amin ya Pak. Ini tadi berarti langsung dari Los Angeles ya datang ke sini ya? Benar, tadi sedang bertugas. Oh, mohon maaf mengganggu tugasnya ya Mbah ya. Ya ini apa-apa. Ini terima kasih banyak Mbah sudah datang ke Pak Depokal Bedek membagi banyak informasi kepada kita semua. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita petik ya Mbah. Iya. Dan mohon maaf apabila penyambutan tutur kata saya atau perilaku saya yang kurang berkenan di Mbah, saya mohon maaf nggih. Saya juga mohon maaf jika keterangan yang saya utarakan sedikit tidak memberikan keterangan yang sangat banyak. Saya mohon maaf. Oke, Mbah, yang rahasia biarlah menjadi tetap rahasia ya Mbah ya. Monggo untuk Mbah bisa kembali lagi bertugas dan membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji nggih. Terima kasih. Saya undur diri bertugas lagi. Monggo Mbah, derek ya Mbah. Semangat ya Mbah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbah kayak kembali ke asal dan kun. Ya alhamdulillah subscriber Pak Depokal Bedek yang masih menonton video ini, tadi kita sudah mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dan makna dari kejadian yang ada di Los Angeles terkait dengan kebakaran dan nantinya ke depannya seperti apa. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada manfaat serta hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada tutur kata sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Pak Depokal Bedek semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Pak Depokal Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.